Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali baik Allah azza wa jalla atas segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kitab Al-Adab Mufrad dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada bab yabda'ul kabir bil kalami was su'al. Bab didahulukannya orang yang lebih tua untuk berbicara dan bertanya. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Sulaim bin Harb qala hadatsana Ahmad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an Bushair bin Yasar maula al-Ansar an Rafi' bin Khadij wa Sal bin Abi Hathmah annahuma haddathahu wa qala haddathahu anna Abdullah ibn Sahl wa Muhayyisah ibn Mas'ud أتى خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وهويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى قال يحيى لي الكلام الأكبر فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم قالوا يا رسول الله أمر لم نره قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فرقدتني برجلها. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Sulaiman ibn Harb, dari Hamad ibn Zaidin, dari Yahya ibn Sa'id ni al-Ansari, an Bushair ibn Yasar al-Ansar, dari Rafi ibn Khadij wa Sahal ibn Abi Hathmah annahu ma haddatha, dari Rafi bin Khadij dan Sahal bin Abi Hathmah, beliau adalah seorang dari Ansar. Bahasanya Abdullah bin Sahal begitu juga Muhayyisah ataya Khaybar. Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah datang ke daerah Khaybar dan mereka berpencar di sebuah kebun kurma. Maka terbunuhlah Abdullah bin Sahal, Abdullah bin Sahal. Faja'a Abdurrahman ibn Sahal, saudara dari Abdullah bin Sahal, wa Huwayyisah wa Muhayyisah, ini anak dari Ibn Mas'ud, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ingin berbicara terkait kawannya ya. Maka mulailah bicara Abdurrahman. Sedangkan Abdurrahman adalah orang yang paling muda di antara
para sahabat ketika itu. Maka Nabi SAW bersabda, kabir al-kubra, berikanlah kesempatan kepada yang lebih tua untuk berbicara. Qala Yahya, ini maksudnya Yahya ibn Sa'id, menafsirkan makna kata Nabi SAW, liyal kalam al-akbar, hendaknya yang berbicara adalah yang paling besar. Fatakallamu fi amri sahibihim, maka mereka mengadukan kepada Nabi SAW tentang perkara kawannya mereka. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, atastahiquna qatilakum, apakah kalian ingin mengambil hak dari saudara kalian yang terbunuh dengan 50 sumpah, ya, 50 sumpah. Qalu ya Rasulullah, amrun lam narahu, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, Rasulullah, kami belum pernah melihat hal yang itu. Qala fatubri'ukum yahud bi aymanin 50 minhum, kalau kalian tidak mau bersumpah 50 kali sumpah, maka orang-orang Yahudi yang akan bersumpah dengan 50 sumpah bahwasanya mereka tidak membunuh Abdurrahman bin Sahal. Maka para sahabat berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mereka itu orang-orang kafir. Mereka itu orang-orang kafir Rasulullah. Fawadahum Rasulullah SAW min kibali, maka Nabi SAW memberikan dia kepada saudara dari Ibnu Sahal, itu Abdullah, untuk menghilangkan fitnah, Maka kata Sahal, fadraktu naqatan min tilkal, aku mendapati salah satu unta dari unta-unta yang Nabi SAW akhirnya membayarkan. Fadakhaltu mirbadan lahum faraqadatni birijliha, maka aku ternyata tertendang oleh unta tersebut. Dari hadis ini, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil pelajaran bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan orang yang lebih tua dalam berbicara. Ini adalah salah satu akhlak Islam, bagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, jamaah sekalian, bahwasanya agama ini juga mempertimbangkan umur orang-orang yang lebih tua. Mereka diberikan kesempatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara terlebih dahulu dan mengemukakan pendapat. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam pembahasan masalah yang penting, maka orang tua diminta pendapatnya terlebih dahulu. Orang yang lebih tua diminta pendapatnya terlebih dahulu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang lebih tua di antara mereka. Apalagi ini perkara tentang terbunuhnya saudaranya Abdurrahman, yaitu Abdullah. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ada pembahasan dalam masalah fikih ketika terbunuh salah satu dari kaum, maka yang pertama diminta sumpah adalah yang meminta darahnya. Karena Nabi SAW meminta terlebih dahulu sumpah 50 dari mereka, bahwasanya yang telah membunuh
seorang di dalam kaum tersebut adalah musuh dari musuh-musuh mereka. Berbeda dengan pada pembahasan sebelumnya, yaitu dalam kitab hadis Arba'in, bahwasanya siapa yang menuduh hendaknya dia mendatangkan bukti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika setiap seorang datang kemudian menuduh suatu kaum, tadda'a an-nasu dima'ahum wa amwalihim. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya setiap orang yang menuduh orang lain kemudian diiyakan, kemudian disetujui, maka akan meminta banyak sekali orang-orang terhadap darah dan harta sama kaum muslimin. Walakin al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menuduh harus mendatangkan bukti, dan yang mengingkarinya dia cukup mengucapkan apa? Sumpah. Ini pada asalnya. Tapi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah darah, ketika suatu kaum mendapati salah satu dari mereka terbunuh, maka di sini diminta terlebih dahulu yang menuduh 50 orang untuk bersumpah bahwasanya mereka berhak untuk meminta darah dari saudara. Harus berapa? 50 orang. Bahwasanya kaum tersebut atau musuh tersebut telah membunuh seorang dari kaum kami. Harus 50. Kalau 50 mereka semuanya bersumpah telah terbunuh dari kami seseorang oleh kaum tersebut, maka mereka akan mendapatkan apa? Qisas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kalau tidak, maka Yahudi yang akan bersumpah 50 dari mereka bahwasanya mereka sama sekali tidak melakukan pembunuhan atau berlepas diri dari pembunuhan saudara dari Abdurrahman, yaitu Abdullah ibn Sahal. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian bahwa permusuhan kelompok Yahudi atau kaum Yahudi terhadap kaum muslimin sudah ada sejak dahulu. Itu juga pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman dahulu mereka membunuh para nabi. Para nabi dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mendapatkan permusuhan, dan juga orang Yahudi adalah kaum yang sangat senang untuk mengkhianati perjanjian, dan mereka adalah kaumun buhtun, kata Nabi SAW, orang-orang yang pintar berdusta. Makanya ketika para sahabat Rasulullah SAW tidak ada yang berani, ya, di kalangan Ansor ini bersumpah sebanyak 50 dari mereka. Adapun orang Yahudi, mereka dengan mudahnya apa? Melakukan sumpah berlepas diri dari pembunuhan seorang muslim. Ya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah Yahudi akan tenang di dunia ini sampai mereka bisa menumpas kaum muslimin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridha kepada kalian orang-orang Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka. Maka sungguh benar-benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala terbukti jamaah sekalian dan terjadi oleh saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang Yahudi jamaah Palestina ketika mereka sampai sekarang membunuh saudara-saudari kita. Sekarang jumlahnya 11.000 lebih. 11.000. Allahu musta'an. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya yang membayarkan diahnya, jamaah. Bagaimana disebutkan di sini, fawadahum Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi SAW yang membayarkan dia kepada Abdurrahman bin Sahal, agar fitnah ini mereda. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan hafizallahu taala, atahum diyata qatilihim min indihi daf'il fitnah. Nabi SAW membayarkan diyat bagi keluarga Ibnu Sahal untuk menghindari fitnah. Li'annahu kariha ibtalad dam wa ihdarahu wa lam yara ghairal yamin 'alal yahud wa lam yakunil qaum ashabud dami radina bi aymanil yahud. Fawadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min indihi wa kariha an yadhhabad dam hadara. Dan Nabi SAW tahu bahwasanya keluarganya Abdullah bin Sahal ini tidak ridho dengan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi ketika mereka bersumpah. Maka akhirnya Nabi SAW yang membayarkan diahnya. Fawadahu mi'atan min iblis sadaqah. Dalam riwayat sahihain disebutkan Nabi membayarkan diahnya sebanyak 100 ekor unta. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat maslahat ketika Nabi SAW membayarkan diat, untuk seorang dari Ansor. Karena kalau seandainya para sahabat Rasulullah SAW tidak terima dengan apa yang dilakukan orang Yahudi, akan terjadi perangan. Dan saat itu maslahat belum terlihat. Kalau seandainya Nabi SAW melawan mereka. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, fa'ata muhayyisah fa akhbaru anna Abdullah bin Sal qad qutila wa turiha fi ainin aw fakirin. Fa'ata yahuda faqala antum wallahi qataltumuhu. Qalu wallahi ma qatalna. Thumma aqbala hatta qadima ala qaumihi fa dzakara lahum dzalik. Thumma aqbala huwa wa akhuhu Wais wa huwa akbaru minhu Abdurrahman bin Sal. Fa dhahaba muhayyisah liyatakallam wa huwa alladhi kana bi Khaybar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li muhayyisah kabbir yuridu sin. Fatakallama Huwaisah thumma takallama Muhayyisah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma an yabdu sahibakum wa imma an yu'danu biharbin. Jadi Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah ketika berada di Khaybar, ternyata mendapati Muhayyisah, jasadnya Abdullah bin Sahal telah dibunuh dan dilemparkan di sebuah mata air
Maka Muhayyiso datang kepada Yahud sambil mengatakan, kalian demi Allah telah membunuhnya. Maka orang Yahudi mengatakan, tidak, demi Allah kami tidak membunuh dia. Mereka menyangkal bahwa Abdullah ibn Sahal tidak dibunuh oleh mereka. Kemudian menyebutkan riwayat yang kita sudah baca. Maka Nabi SAW bersabda, imma an yadu sahibakum wa imma an yu'dhanu biharbin. Jika kalian ingin bersumpah untuk saudara kalian atau akan diumumkan perang. Maka Nabi SAW memberikan surat kepada mereka dan bertanya, apakah kalian yang membunuh Abdullah? Fakatabu inna wallahi ma qatalna. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, sungguhnya demi Allah kami tidak membunuhnya. Maka Nabi SAW meminta kepada Huwayyisah dan Muhayyisah, begitu juga Abdurrahman, untuk bersumpah dengan darahnya saudaranya 50 sumpah. Maka para sahabat ketika itu tidak ada yang berani. Qalu la. Maka Nabi SAW mengatakan, fatahlifu lakum Yahud. Maka orang-orang Yahudi yang akan bersumpah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, laisu bi muslimin, mereka itu bukan seorang muslim. Bagaimana kami bisa menerima sumpah mereka? Hingga akhirnya Nabi SAW membayarkan diat, yaitu 100 ekor unta, kepada keluarganya Abdurrahman ibn Sahal radhiyallahu taala an. Kata Syekh Said Ruslan, in thabatal qatlu alaihim bi qasamatikum fa imma an yadfa'u ilaikum diyatahu. Kalau seandainya kalian berani bersumpah 50 sumpah, maka kita perang bersama mereka. Kita berperang untuk membantai mereka. Kalau kalian berani bersumpah. Karena saat itu tidak ada bukti, jemaah. Apalagi CCTV, jemaah. Kalau seandainya benar kalian bersumpah bahwasanya orang-orang Yahudi yang membunuh saudara kalian, kita perang dengan mereka. Tapi ternyata para sahabat tidak ada yang berani. Dan orang-orang Yahudi yang akhirnya bersumpah bahwasanya mereka tidak membunuh Abdullah ibn Sahal radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya Nabi SAW yang membayarkan diyatnya. Haditsul qasamah aslun min usul isyarah, kata Syekh Muhammad Said Ruslan. Hadis tentang diyah ini adalah salah satu pokok dari pokok agama ini. Wa bihi akhadha ulama kafatan min as-sahaba wa tabi'in wa ba'dahum min ulama'il amsar in ikhtalafu fi kayfiyatil akhdhi bihi. ومروي عن جماعة ابطال القسامة وأنه لا حكم لها ولا عمل بها وممن قال بهذا سالم بن عبد الله واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدا هل يجب القصاص بها فقال معظم الحجازيين يجب وهو قول الزهري قال أبو الزناد قلنا بها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافر إني لا أرى أنهم 1000 رجل فما اختلف منهم اثنان يعني فكان إجماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في من يحلف في القسامة فقال مالك والشافعي والجمهور يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم 50 يمينا واحتجوا بهذا الحديث الصحيح. Hadis qasamah ini yaitu bersumpah 50 sumpah terhadap darah. Ini para ulama dahulu, para sahabat tabi'in, itu mereka menjadikan hadis ini sebagai hadis yang sangat agung, mengenai kalau seandainya ada darah yang terbunuh, maka dari ahlu al-qatil, keluarga yang saudaranya terbunuh tersebut atau kerabatnya terbunuh tersebut, bersumpah sebanyak 50 sumpah. Kemudian saat itu kalau seandainya berani, maka harus diqisas. Bagaimana pendapat kebanyakan para ulama.
para ulama juga khilaf siapa yang diminta sumpahnya ya. Malik, Syafi'i dan jumhur mereka menyebutkan yang diminta sumpahnya adalah orang-orang yang mendapatkan warisan atau ahlul warathah yang terbunuh saat diminta sumpahnya, yaitu sebanyak 50 sumpah, dan berhujjah dengan hadis ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di antara juga yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang bagi lil imami an yura'iya masalihal ammah wa an ihtama bi islahi dzatil bait. Sepatutnya bagi seorang pemimpin untuk melihat maslahat secara umum dan memperhatikan keadaan para masyarakatnya ya, atau orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, agar tercipta maslahat, agar tercipta kedamaian hingga tidak tertumpah darah. Dan juga dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran sahnya sumpahnya orang-orang kafir, karena Nabi SAW menjadikan sumpah itu sah bagi orang-orang Yahudi. Itu juga faedah dari hadis ini, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsman, sahnya sumpahnya orang-orang fasik. Dan kalau seandainya mereka berdusta, kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menilai sumpahnya, apakah sumpahnya sumpah yang benar atau sumpah palsu. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan masalah umur untuk diambil pendapatnya atau didengar pendapatnya. Nabi SAW mendahulukan saudaranya Muhayyisah untuk berbicara sebelum Abdurrahman Ibnu Sahal radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sini ada faedah yang kita bisa ambil. Beliau menyebutkan kisahnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Lamma jaa wafdun ila Umar bin Abdul Aziz fashara'a asgarul qaum yatakallam faqala lahu Umar bin Abdul Aziz ala rislika falyatakallam akbarukum faqala lahu al-ghulam ya amiral mu'minin law kana al-amru bis-sinni lakana min ra'iyatika man huwa aula bi majlisika minka qala fatakallam barakallahu fiik. Ada sebuah kisah, itu datang utusan kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka orang yang paling muda di antara mereka berbicara. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala mengatakan, wahai anak muda, jangan tergesa-gesa. Hendaknya yang berbicara adalah orang yang lebih tua di antara kalian. Maka anak muda ini berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau seandainya perkara itu dilihat dari umur, maka tentu ada orang-orang yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin dibandingkan dirimu. Karena Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah, umurnya masih muda. Tapi karena Umar bin Abdul Aziz memiliki ilmu dan juga wara' dibandingkan dengan yang lain, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, fatakallam barakallahu fiik, maka engkau berkatalah, semoga Allah memberikan keberkahan. Dari sini kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsman, pada asalnya yang pertama diberikan kesempatan untuk berbicara adalah orang yang umurnya lebih tua, kecuali ada
seorang yang umurnya lebih muda akan tapi memiliki ilmu dan memiliki kedudukan dibandingkan orang yang lebih tua ketika penjelasannya dan juga kefasihannya dalam menerangkan lebih baik. Nah, itu beberapa jamaah sekalian yang kita bisa ambil dari hadis Al-Qasamah ya. Bab yang selanjutnya berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, bab idza lam yatakallam al-kabir hal lil asghari an yatakallam. Bab jika orang yang lebih tua tidak berbicara, maka apakah orang yang lebih muda itu boleh berbicara? Hadis 360 qala rahimahullah taala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah qala hadatsani Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruni bi syajaratin mathaluha mathalul muslim tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha la tahuttu waraqaha fawaqa'a fi nafsi an-nakhla fakarihtu an atakallam wa thamma Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma falamma lam yatakallama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah falamma kharajtu ma'a abi qultu ya abati waqa'a fi nafsi an-nakhla qala ma mana'aka an taqulaha law kunta qultaha kana ahabba ilayya min kadza wa kadza qala ma mana'ani illa lam araka wala Aba Bakrin takallamtuma fakarihtu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Musaddad Ibnu Musarhad dari Yahya bin Sa'id ini Al-Qattan dari Ubaidullah ini Al-Umari, Ubaidullah Al-Musaggar ini thiqah, dari Nafi Ibnu Umar, Maula Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nafi ini adalah muridnya Abdullah bin Umar yang dikenal seorang yang mungkin ya jamaah sekalian. Beliau bekas budaknya Abdullah bin Umar kemudian dibebaskan. Dan beliau ini sangat pelit sekali meriwayatkan hadis. Sangat pelit meriwayatkan hadis. Makanya sedikit dari para penuntut ilmu yang bisa mengambil hadis dari Nafi, padahal hadis-hadisnya Masya Allah. Dan di antara yang paling banyak mendapatkan hadis adalah Al-Imam Malik. Al-Imam Malik sangat sabar dengan gurunya ini, Nafi. Hingga akhirnya di dalam kitab Muwatta banyak sekali Al-Imam Malik meriwayatkan dari Nafi. Dan tinggi sekali ya riwayatnya sunaiyah. Antara Malik dengan Nabi SAW hanya dua, yaitu Nafi seorang tabi'in dan sahabi yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar berkata Rasulullah SAW bersabda, sudah masuk Isya belum jemaah? Belum. Akhbiruni, Nabi SAW memberikan kuis kepada para sahabat, katakan kepadaku sebuah pohon yang permisalannya seperti permisalan seorang muslim. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha, yang memberikan buah-buahan setiap waktunya dengan izin Rabbnya. La tahuttu waraqaha, yang daunnya tidak pernah berguguran. Maka saat itu jamaah sekalian tidak ada yang berbicara. Kata Abdullah bin Umar, fawaqa'a fi nafsi nakhlah, maka di dalam batinku aku mengetahui jawabannya, yaitu pohon kurma. Fakarihtu an atakallam, tapi aku tidak ingin berbicara karena di dalam majlis tersebut ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Abu Bakar dan ayahnya, sahabat senior Nabi SAW. Falamma lam yatakallama, ketika dua orang tersebut tidak berbicara, Nabi SAW mengatakan jawabannya adalah pohon kurma. Falamma kharajtu, ketika aku keluar bersama ayahku yaitu Umar,
dari majlis, qultu ya abati, aku berkata kepada ayahku, wahai ayahku, waqa'a fi nafsi nakhlah, sungguh telah mengetahui jawaban dalam diriku adalah apa? Sebuah pohon kurma. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ma mana'aka an taqulaha, apa yang membuat engkau tidak mau berbicara? Lau kunta qultaha, kalau seandainya engkau mengatakannya, kana ahabba ilayya min kada wa kada. Kata Umar, kalau seandainya engkau mengatakannya, sungguh aku lebih mencintai dari hal ini dan hal ini. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, aku tidak mau mengatakannya atau yang menghalangiku untuk mengatakannya, karena di dalam majlis tersebut ada engkau dan Abu Bakar. Ada engkau dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Nah, jamaah sudah masuk waktu isya. Azan terlebih dahulu, fadhil. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala tamani akmalani ala rahmatil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dari athar ini itu kisahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kita bisa mengambil pelajaran, diantaranya diperbolehkan seorang yang masih muda berbicara saat orang-orang yang tua tidak memiliki jawaban atau tidak memiliki pendapat di dalam sebuah permasalahan. Ini menunjukkan pada asalnya yang lebih tua itu diminta pendapat terlebih dahulu, jemaah. Diminta pendapat terlebih dahulu dan didengar suaranya ya, sebelum anak-anak atau orang-orang yang lebih muda. Dan tapi kalau seandainya yang lebih tua tidak ingin berbicara atau tidak memiliki pendapat, baru dipersilahkan untuk yang lebih muda berbicara di dalam forum tersebut atau dalam majelis tersebut. Nah, ini merupakan salah satu adab yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya pada asalnya yang berbicara adalah yang lebih tua. Dan tapi Abdullah bin Umar membuat beliau radhiyallahu taala anhuma tidak berbicara karena ada para sahabat yang senior, ada Abu Bakar dan Umar tidak berbicara, maka beliau akhirnya tidak mau berbicara. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan atau dianjurkan bagi orang yang berilmu untuk memberikan pertanyaan atau memberikan kuis ya, kepada para penuntut ilmu, hatta yahtabira afhamahum wa ya'rifa mablagha afkarihim wa bu'da nadharihim, untuk mengetes pemahaman orang-orang yang diajarkannya dan mengetahui sampai mana tingkat pemikiran mereka, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran, di antara bentuk pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat permisalan agar pemahaman para penuntut ilmu lebih kuat ya.
dan lebih menghujam di dalam pikiran mereka. Dan Nabi SAW memberikan permisalan seorang muslim seperti pohon kurma. Yang ketiga di antara faedahnya tauqirul kibar, memuliakan orang yang lebih tua. Lakin idza lam ya'rifil kibarul mas'alah, kan tapi kalau seandainya orang-orang yang lebih tua tidak mengetahui masalah tersebut, maka sepatutnya yang lebih muda diperbolehkan untuk berbicara. Di antara faedah juga yang kita bisa ambil, istihbabul haya ma lam yuaddi ila tafwitin maslah. Dianjurkan seorang memiliki rasa malu jika seandainya tidak menghalangi seorang mendapatkan maslahat, sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu segan. Radhiyallahu taala anhuma segan untuk berbicara, sedangkan di dalam majlis tersebut ada orang-orang yang lebih senior. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran juga, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, annal alimal kabir qad yakhfa alaihi ma ya'rifuhu man huwa dunahu, li annal ilma minahun ilahiyyah wa mawahibu rabbaniyah. Bahwasanya terkadang seorang ulama yang senior itu tersembunyi beberapa masalah, dan mengetahuinya orang yang lebih muda, akan tapi juga memiliki ilmu ya. Li'annal ilma minahun, karena ilmu ini adalah pemberian ilahi. Allah memberikannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Terkadang seorang yang masih muda memiliki pendapat yang lebih cemerlang, tentu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan apa jamaah? Semangat. Karena Abdullah bin Umar ingin bicara berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu dan juga semangat. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian, bahwa hendaknya seorang muslim itu bermanfaat sebagaimana bermanfaatnya sebuah pohon kurma. Dari ujung daunnya sampai akarnya jamaah semuanya bermanfaat, benar. Nah itu seorang muslim, dia memberikan manfaat, bukan malah menghadirkan mudarat ya jamaah. Seorang muslim seperti sebuah pohon kurma, dari ujung pucuknya daunnya dahulu digunakan untuk menutupi bagian atap rumah. Nah dahulu belum ada genteng jamaah. Kemudian buahnya kita ketahui sangat bermanfaat. Itu juga pelepahnya jamaah, itu juga batangnya, itu juga akarnya, semuanya bermanfaat. Maka hendaknya seorang muslim seperti itu, dia hadir untuk memberikan manfaat. Dan pohon kurma jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah tanpa pamrih, benar enggak? Itu seorang muslim, dia tidak peduli dengan balasan yang didapatkan, yang penting dia bisa memberikan manfaat. Makanya Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan ini adalah etos kerjanya seorang muslim, dimanapun dia berada, dia berikan manfaat. Apa yang dia bisa berikan, dia berikan jamaah, bukan sebaliknya. Dia hadir malah untuk merusak suasana, dia hadir untuk memancing keributan, dia hadir malah untuk memantik
musuh. Kalau seandainya dia tidak bisa memberikan manfaat, maka hendaknya dia hari ini seorang muslim, apa yang dia bisa berikan untuk orang lain dari manfaat dia berikan. Seperti pohon kurma. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian, adamu dhuhuri li maslah atau tazkiyati nafsin idza qama ghairuhu bil amal. Sini kita bisa mengambil pelajaran, hendaknya seorang terkadang tidak tampil untuk maslahat atau agar tidak memiliki dalam hatinya kesombongan tentang bersihnya jiwanya. Kalau seandainya ada orang-orang yang lebih dahulu dan lebih tua untuk melakukannya. Bagaimana Abdullah bin Umar, beliau menunggu para senior berbicara. Tapi karena tidak ada yang berbicara dan beliau segan, beliau tidak menjawab. Padahal beliau radhiyallahu taala anhu memiliki jawaban dari pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran juga, i'tina'ul ab bi tarbiyati ibnihi wal hirsu ala hudurihi majalisal ulama. Perhatiannya seorang ayah dalam mendidik anaknya dengan menghadirkan anaknya di majelis ilmu. Bagaimana Abdullah bin Umar hadir di majelisnya siapa? Rasulullah SAW, dan saat itu senior para sahabat banyak, membuat Abdullah bin Umar tidak segan hadir di majelis tersebut karena abinya, ayahnya Umar bin Khattab memerintahkan Abdullah untuk hadir. Maka kita juga bisa mengajak jamaah sekalian, anak-anak kita untuk hadir di majelis ilmu agar mereka juga bisa mengambil manfaat, terutama yang sudah memayis jamaah, yang sudah bisa diajak berbicara, berdiskusi ya. Karena Abdullah bin Umar bahkan mengetahui jawaban, bukan anak-anak yang belum mengerti, hingga akhirnya di majelis hanya bercanda jamaah karena belum memayis, belum bisa diajak untuk berkomunikasi atau berdiskusi. Nah, jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan karena babnya sudah selesai. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada yang ingin bertanya jamaah sekalian tentang bahasan yang kita bahas, dipersilakan sambil menunggu waktu iqamah. Betul, Pak? Nah, jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda-tanda akhir zaman, kasratul harb, banyaknya pembunuhan. Dan pembunuhan antara sesama muslim ini yang sangat disayangkan. Hanya masalah sepele, hanya masalah kecil, akhirnya tertumpah darah seorang muslim, padahal darah seorang muslim itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih berharga dari Ka'bah. Namun situlah jamaah sekalian pentingnya untuk mengetahui kehormatan dan haramnya darah seorang muslim, bahwa tidaklah mereka meneteskannya kecuali karena mereka tidak mengetahui keagungan nyawa dari seorang muslim.
Makanya jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang harus diterapkan adalah apa? Hukum qisas, agar seorang berpikir 1000 kali sebelum meneteskan darah saudaranya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum ta'qilun. Dan bagi qisas merupakan kehidupan. Bagaimana kehidupan nih ya? Ketika seorang ingin membunuh, dia berpikir 1000 kali. Kalau saya tertangkap, hukumnya juga dibunuh. Ini akan tercipta keamanan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai sekarang masih rekor pembunuhan terkecil di sebuah negara adalah di Arab Saudi. Karena sampai sekarang alhamdulillah masih menggunakan hukum Islam. Siapa yang membunuh hukumnya dibunuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada pemimpin kita untuk menerapkan syariat Islam yang mulia ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.